Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim, Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya, dan yang sedang mencari jodoh ataupun mencari pekerjaan semoga ditemukan dengan pekerjaan atau jodoh yang sesuai dengan isi hati dan nurani Anda semuanya. Dan mari kita sama-sama berdoa juga untuk memohon dan meminta kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umurnya yang penuh barokah dan penuh manfaat untuk diri kita, untuk keluarga, dan untuk sesama. Pertama-tama kami akan membahas bab turunnya Satrio Piningit. Bahwa Satrio Piningit ini ketika turun ke muka bumi ini dengan adanya tanda-tanda yang sangat luar biasa dan sangat jarang terjadi selama ada bumi ini berputar. Ya. Jadi saat Satrio Piningit ini akan turun atau dilahirkan, terjadilah suatu fenomena alam yang tidak pernah terjadi selama ini. Yakni bahwa ketika malam, karena cahaya ini datangnya dari surga dan ini adalah cahaya merupakan nur ilahi sang pencipta semesta ini, sehingga malam terang benderang bagaikan siang, bagaikan di siang bolong. Semua hewan terkaget-kaget dan semuanya menyambut dengan gembira, terutama para orang-orang yang sudah biasa bersatu dengan sang pencipta, yaitu bahwa biksu atau itu pendeta dan banyak lagi yang lainnya, termasuk kakek dari sang Satrio Piningit ini sudah mengetahui akan lahir si jabang bayi merah, yakni ruh pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni yang akan kelak memimpin bumi ini. Kehidupan di muka bumi ini akan dipimpin oleh Satrio Piningit ini yang membawa kesejahteraan, kedamaian, dan penuh dengan ketoleransian, dan selalu menebar sebuah kebaikan tanpa adanya satu permusuhan-permusuhan, walaupun antara perbedaan-perbedaan itu ada, namun segala perbedaan dijadikan sebuah barokah atau berkah, ya, dijadikan sebuah berkah dan barokah oleh sang Satrio Piningit ini. Satrio Piningit ini memang dilahirkan dari ruh-ruh pilihan yang Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang sudah direncanakan, gitu loh. Tanpa Satrio Piningit bumi ini tidak akan diciptakan. Nah, ini kan suatu yang sangat luar biasa, gitu loh. Bahwa sungguhnya bumi ini untuk Satrio Piningit. Tanpa Satrio Piningit, sang pencipta alam semesta ini tidak mau menciptakan alam semesta. Mungkin seperti itulah, ya. Karena apa? Karena setiap manusia, karena rata-rata menggunakan hanya dengan akal pikirannya semata, tapi hatinya tidak pernah digunakan. Sehingga ketika menggunakan akal dan pikiran, selalu hanya inginnya untung dan untung semata. Tidak pernah memberikan sebuah namanya flashback atau efek balik kepada alam semesta ini untuk dilestarikan. Nah, makanya sang pencipta alam semesta ini juga mengutus manusia untuk sebagai tonggak toladan yang harus diikuti oleh seluruh umat itu. Ya, jadi Satrio Piningit ini memang direncanakan oleh sang pencipta alam semesta ini untuk mengelola bumi ini. Karena sang pencipta alam semesta hanya percaya kepada sosok Satrio Piningit ini untuk memimpin alam semesta ini agar terjadi satu keselarasan, kesinambungan, dan keseimbangan. Adanya balancing dalam kehidupan dan tatanan kehidupan, baik secara horizontal ataupun secara vertikal kepada sang pencipta. Jadi secara horizontalnya itu adalah bahwa kita sesama makhluk hidup harus saling tepos liro untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Dan di sini pula akhirnya Satrio Piningit ini memang sebagai pemimpin. Nah,
Pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakat. Pemimpin yang baik berarti cerminan dari masyarakat yang baik. Pemimpin yang baik ini sebelum menjadi pemimpin ini berbaur dengan masyarakat untuk bisa mengetahui mereka dan seolah-olah bahwa dirinya lah pemimpinnya. Namun ketika sudah memimpin, ya, bukan lantas menjadi seorang penguasa di singgasana raja, bukan. Akhirnya semuanya seperti miliknya. Di sini akhirnya terjadi satu kerancuan dan kekacauan yang selama ini kita sering tonton bersama. Bukan tonton lagi, kita saksikan bersama. Kan semacam itu. Nah, sedangkan Satrio Piningit itu tidak. Setelah menjadi seorang pemimpin, melebur kembali, berbaur kembali dengan masyarakat agar bisa menyerap segala aspirasinya. Keinginan masyarakat itu semacam apa? Agar dalam melaksanakan dan mengeksekusi sebuah kebijakan-kebijakannya tidak berbenturan dengan keinginan masyarakat gitu. Karena kan sebuah konstitusi itu harus mengikuti rakyat. Bukan rakyat harus mengikuti pemerintah. Iya kalau yang baik, kalau yang nggak benar, ya kan? Akhirnya dicuntrungin lah, hancurlah, ambiarlah. Nah, sehingga disitulah untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Maka bercerminlah, berkacalah, bertolak ukur atau untuk selalu belajar kepada kepemimpinan Satrio Piningit tadi. Karena Satrio Piningit itu memang sudah dicetak, ya kan? Project masterpiece namanya, untuk yang namanya memayu Hayuning Pawono, untuk namanya melindungi, mengayomi seluruh masyarakat, seluruh alam ciptaan, bahkan mengayomi juga untuk dunia lain pun. Dunia lain pun menyambut kedatangan namanya Satrio Piningit. Kan semacam itu. Bukankah sesuatu akan terjadi ketika manusia itu diturunkan ke muka bumi, gitu. Dari dunia lain itu protes, manusia lah yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Tapi Sang Pencipta menjawab, tidak akan kuturunkan kekasihku, ya kan, yang akan menjadi contoh, teladan dan panutan serta pemimpin atau khalifah di muka bumi ini untuk membawa manusia kepada baldatun thayyibatun warabun hafur. Nah, di sini. Maka setelah menjadi seorang pemimpin, ikutilah, dengarkan, resapilah. Semua aspirasi itu dengarkan, ditindaklanjuti agar menjadi satu kesinambungan antara pemerintah dan masyarakat berjalan seiring, seia, dan sekata. Karena gimana pun bahwa di dalam bermasyarakat kita tidak bisa hidup sendiri. Kita akan selalu untuk seiring sejalan maksudnya. Antara pemerintah dan rakyatnya itu harus sama-sama untuk mewujudkan cita-cita yang sama kan. Hanya masyarakat mempercayakan kepada pemimpin. Tapi pemimpin harus bisa amanah agar bisa dipercaya. Bukan setelah mendapatkan atau kursi di singgasana, setelah meraih tahta singgasana ini berubah total, seolah-olah bahwa namanya kekuasaannya itu adalah milik namanya milik keluarganya, milik golongan dan milik antek-anteknya semata. Bukan semacam itu, tapi ada satu keselarasan hidup antara masyarakat dan pemimpin bersatu padu untuk mewujudkan namanya kesejahteraan, kemahripah loh Cinawi toto tentrem kartora harjo, baldatun thayyibatun warabun hafur. Makanya kita harus selalu mencontoh perilaku, tingkah laku dan akhlakul karimah daripada Satrio Piningit ini. Mungkin cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.